Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Andes Permadi. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu teori belajar dan pelajaran, yaitu teori belajar kognitivistik atau teori kognitivisme. Baiklah, langsung saja kita bahas. Oke, langsung saja. Pembahasan pertama yaitu tentang definisi teori belajar kognitivistik. Nah, sebelum kita masuk membahas lebih dalam tentang kognitivistik, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan kognitivistik ini atau apa yang dimaksud dengan teori belajar kognitivisme ini. Ya, kita lihat dari kata kognitivistik. Nah, kata kognitivistik ini dia berasal dari kata kognitif, ya. Nah, kognitif ini dia berasal dari kata cognition yang sama dengan knowing. Nah, cognition dan knowing ini memiliki arti yang sama, yaitu mengetahui. Nah, kalau kita lihat, ya, definisi dari kognitif ini berasal dari bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita mengartikan lebih dalam tentang teori belajar kognitivistik ini, kita lihat lebih dulu asumsi dasar dari teori belajar kognitivistik ini. Ya. Nah, bisa kalian baca. Asumsi dasar teori belajar kognitivistik ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Nah, kita lihat asumsi dasarnya adalah, nah, setiap manusia atau siswa kita sudah terlebih dahulu mempunyai pengalaman dan pengetahuannya. Jadi, bisa kita katakan bahwa mereka, siswa kita itu sudah ada pengetahuan yang tertanam dalam dirinya, sehingga kita hanya mengembangkan, ya, bukan menciptakan, tapi kita mengembangkan. Karena apa? Karena mereka sudah punya apa yang akan dikembangkan, mereka sudah punya dasarnya. Nah, dari definisi kognitif dan asumsi dasar tadi dapat kita simpulkan bahwa teori kognitivistik ini adalah teori belajar yang mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki siswa. Nah, pada dasarnya kenapa dibilang bahwa siswa kita sudah memiliki pengetahuan? Ya. Nah, pada dasarnya manusia itu sudah punya rekam pengalamannya dari sejak usia dini atau dari usia 0 tahun. Ya. Nah, jadi apa yang sudah mereka miliki itu kita kembangkan. Nah, makanya di sini mengaitkan pengetahuan baru. Jadi kita hanya mengembangkan saja apa yang sudah dia punya, kita kembangkan lagi menjadi lebih baik, seperti itu. Ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang definisi kognitivistik, ya. Setelah kita mengetahui artinya, nah, di penjelasan selanjutnya ini kita akan melihat dan memahami buah pemikiran dari tokoh-tokoh teori pembelajaran kognitivistik ini. Ya, siapa saja mereka? Kita lihat yang pertama yaitu ada Jean Piaget, ya. Nah, Jean Piaget ini dia mengatakan bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap pengembangan kognitif peserta didik. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tahap pengembangan kognitivistik ini ada tahapan-tahapan dari setiap umurnya atau dari setiap tingkatan umur, seperti itu. Mulai dari usia 0 tahun sampai kita dewasa. Ternyata kognitif ini bisa kita kembangkan. Ya. Tadi saya bilang bahwa kenapa pengembangan? Karena pada dasarnya ya manusia itu sudah memiliki pengetahuan dasar,
ya, atau pengetahuan awal yang dimulai dari usia 0 tahun tadi. Seperti itu, ya. Nah, kita lihat tahapan pengembangan kognitif menurut Piaget ini, ya. Nah, di sana kita bisa melihat gambar, ya. Ada tahapan sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Ya, nah dari 4 tahap itu berbeda tingkatan umurnya. Bisa kita lihat, ya, ketika tahap sensori motor atau ketika belajar sensori motor itu usianya usia berapa? Nah, kita lihat di gambar itu. Ketika tahap sensori motor itu dimulai dari usia 0 tahun sampai usia 2 tahun. Nah, pada usia itu dia mulai belajar sensori motor. Nah, kemudian ketika tahap praoperasional itu usia 2 sampai 7 tahun. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu tahap operasional konkret itu usianya 7 sampai 11 tahun. Ya, kemudian tahap operasional formal itu usia 11 tahun ke atas, ya, atau sampai dewasa, seperti itu. Ya. Nah, apa yang dimaksud tahap sensori motor, tahap operasional itu, kemudian tahap operasional konkret, kemudian tahap operasional formal. Nah, kita jelaskan, kita lihat. Nah, kita lihat tahap pengembangan kognitif yang pertama tadi yaitu tahap sensori motor yang usianya 0 sampai 2 tahun, ya. Nah, tahap penyusunan pemahaman tentang lingkungan dengan sangat sederhana menggunakan 5 panca indera. Nah, pada usia 0 sampai 2 tahun ini dikatakan proses pengembangan kognitifnya atau belajarnya itu melalui 5 panca indera. Nah, misalnya apa? Nah, kita kan melihat bahwa usia 0 sampai 2 tahun itu kita masih bayi, ya. Yang mana kita hanya bisa melihat, kita hanya bisa mendengar, kita hanya bisa merasakan. Kita belum bisa baca gitu ya, kita belum bisa menganalisa ataupun sebagainya. Nah, bagaimana pengembangan yang dimaksud? Ya, contohnya seperti ini. Sering kita lihat bahwa bayi itu sering tersenyum ketika melihat orang tuanya tersenyum. Ya, kemudian sering tertawa ketika orang tuanya mengajak bermain. Nah, itu apa? Itu penggunaan indera penglihatan dia, begitu. Ya. Kemudian sering anak bayi itu mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang mengajak dia bermain. Nah, itulah yang dikatakan tahap sensori motor. Dia menggunakan indera dia untuk menggerakkan tubuh atau menggunakan motor dia. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap preoperasional, yaitu tahap penguasaan bahasa, memahami konsep sederhana. Nah, terkadang di usia ini kita baru bisa menggunakan bahasa yang sering kita dengar, ya. Baik bahasa daerah yang sehari-hari diucapkan oleh orang tua, bahasa Indonesia, tapi bahasa yang sering digunakan sehari-hari untuk di rumah. Ya, seperti itu. Dia baru mulai mengenal kata, ya. Dia baru bisa mengucapkan kata. Nah, itu ada di tahap ini, yaitu tahap preoperasional. Kemudian selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Nah, di tahap ini yaitu tahap usia 7 atau 8 tahun sampai 11 sampai 12 tahun. Ya. Nah, di usia ini bisa kita golongkan usia kelas 5 SD atau kelas 3 SD sampai kelas 6 SD seperti itu ya, atau sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar kita sudah mulai, ya. Kita sudah mulai memberikan pemikiran-pemikiran yang logis, yang sifatnya konkret. Contohnya apa? Ya, kita sudah bisa menggunakan media-media, misalnya menggunakan media gambar, seperti itu. Kita menunjukkan, oh, kursi gunanya untuk duduk, ya, atau menunjukkan gambar hewan.
Ya, ini jerapah, ini kuda, seperti itu. Jadi mereka mampu berpikir dengan hal-hal yang logis dan sifatnya konkret, ya, nyata, seperti itu. Ya, karena mereka belum mampu abstrakkan atau mengembangkan pemikiran mereka sendiri. Mereka ini masih diajarkan seperti itu, ya. Nah, kemudian tahap pengembangan kognitif selanjutnya yaitu tahap operasional formal, yaitu usia 11 atau 12 tahun ke atas. Nah, di sini sudah mulai berpikir abstrak, ya, dan logis. Dia sudah bisa membayangkan, kemudian sudah bisa mengimplementasikan pemikiran dia yang abstrak tadi menjadi konkret, menjadi kenyataan, seperti itu. Kemudian dia sudah bisa menarik kesimpulan, dia sudah bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran dia, seperti itu. Nah, itu ada di tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas ini, gitu ya. Tadi kita sudah mengetahui tahapan-tahapan pengembangan kognitif itu kapan, ya. Di usia kapan pengembangan kognitif, kemudian apa saja tahapan pengembangannya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita akan mengetahui tahapan proses belajarnya, ya. Bagaimana proses belajar menurut Piaget ini, tahapannya apa saja, ya. Kita lihat. Yang pertama ada tahapan asimilasi. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Kemudian yang ketiga ada ekuilibrasi. Ya, nah, apa yang dimaksud asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi ini? Coba kita jelaskan. Ya, nah, kita lihat asimilasi yaitu gabungan antara datangnya materi baru kemudian dimunculkannya materi lama. Ya. Nah, apa misalnya? Nah, kalau proses belajarnya misal, ya, kita kalau di sekolah itu sering melakukan penyegaran di minggu yang sekarang dengan apa? Dengan membahas materi yang sudah kita ajarkan minggu kemarin. Ya, misal kita mengajarkan hari ini angka 1, ya, angka 2. Nah, yang untuk kedepannya atau minggu ini, ya, kita merefresh terlebih dahulu yang sudah kita ajarkan, kemudian kita tambah dengan materi baru. Misalnya materi apa? Misalnya kalau kemarin belajar angkanya saja, sekarang belajar penjumlahannya, seperti itu. Jadi materi baru ini dimunculkan, kemudian apa? Dimunculkannya lagi materi lama. Jadi antara gabungan materi baru dan materi lama itu sejalan, seperti itu. Ya. Kemudian akomodasi. Nah, akomodasi ini penyesuaian materi lama dengan materi baru. Ya. Jadi kita ketika memberikan materi baru, ya, apabila materi lama yang sudah kita pelajari itu sesuai dengan materi baru ini, boleh kita munculkan. Ya, boleh kita munculkan. Tetapi jika materi lama itu tidak sesuai dengan materi baru yang sekarang kita ajarkan, tidak apa-apa tidak kita munculkan, ya. Jadi antara asimilasi dan akomodasi ini bisa dikatakan kebalikannya. Ya, kalau asimilasi itu harus memunculkan materi lama untuk menjalankan materi baru. Nah, kalau di akomodasi itu tidak harus memunculkan materi lama. Ya, kalau materi lama itu tidak sesuai dengan materi yang baru. Ya. Kemudian yang ketiga ada ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi ini keseimbangan. Ya, keseimbangan. Jadi materi baru dan materi lama itu harus diseimbangkan. Sehingga apa? Sehingga hasil yang akan dicapai itu menjadi lebih
baik. Ya, misalnya kalau di materi barunya itu kita belajar tentang kali-kalian atau tambah-tambahan. Nah, bagaimana menyeimbangkannya? Menyeimbangkannya itu kita sesuaikan dengan kemampuan dari anak-anak. Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan dari siswa kita. Ya, jadi harus ada keseimbangan. Bisa dikatakan bahwa untuk ekuilibrasi ini harus ada keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi. Seperti itu. Kita sudah mengetahui arti belajar dari Piaget. Nah, sekarang kita akan mengetahui arti belajar menurut tokoh yang kedua, yaitu Ausubel. Bisa kita lihat, Ausubel memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Ya, jadi Ausubel ini bisa dikatakan dia lebih condong ke proses pembelajaran bermakna. Nah, apa yang dimaksud pembelajaran bermakna? Bisa kalian baca, belajar bermakna adalah penyajian materi yang dapat mengaitkan informasi baru yang diterima dengan pengetahuan yang lama. Nah, artinya ya, pengetahuan yang diberikan itu sejalan dengan apa yang sudah dipelajari oleh siswa-siswa kita atau murid kita nantinya, ya. Nah, bagaimana contoh pembelajaran bermakna itu? Nah, pembelajaran bermakna ini jika peserta didik menghubungkan informasi yang sudah didapatkan atau informasi baru dengan konsep-konsep atau hal lainnya yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Nah, itulah pembelajaran bermakna. Nah, bagaimana maksudnya itu? Ya, maksudnya anak-anak kini mampu menyimpan proses atau mampu menyimpan materi yang sudah dia pelajari dan kemudian dikeluarkan kembali. Atau anak-anak ini diharapkan mampu mengingat hal-hal apa saja atau materi-materi apa saja yang sudah dia pelajari sebelumnya di pertemuan sekarang. Ya, sehingga dia mampu mengaitkan informasi yang baru ini dengan informasi yang lama tadi. Makanya disebut pelajaran bermakna, ya. Setelah tadi kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan belajar bermakna, ternyata belajar bermakna ini memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Jadi setiap proses belajar bermakna ini ada tahapannya, ya. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama, yaitu ada pengaturan awal atau advance organizer, ya. Apa itu? Ya. Nah, pengaturan awal ini dia mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi yang sebelumnya. Nah, biasanya pengaturan awal ini sering terjadi ketika awal-awal dimulainya kelas, ya, atau awal-awal dimulainya proses belajar. Biasanya guru-guru sering merefresh kembali ya, apa yang sudah dipelajari minggu kemarin diulang lagi di minggu ini, ya, sehingga terjadi pengulangan seperti itu. Jadi anak-anak itu mengingat kembali apa sih yang sudah dipelajari minggu kemarin, kemudian bisa nggak pengetahuan minggu kemarin dihubungkan kembali ke materi yang akan diberikan nanti, ya. Kita lanjutkan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan diferensiasi progresif, ya. Nah, diferensiasi progresif ini kita mengajarkan konsep, ya, atau urutan belajar dari yang lebih umum ke lebih khusus seperti itu. Jadi kita ngajari yang umum dulu, kemudian baru masuk ke khususnya, ya. Atau bisa dikatakan kita memberikan peluang anak-anak itu untuk memahami terlebih dahulu, baru kita arahkan anak-anak itu ke materi yang khusus akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tahapan belajar bermakna yang ketiga yaitu belajar superordinate, ya, atau superordinate learning, ya. Nah, apa itu? Ya, superordinate learning ini belajar terjadi bila konsep-konsep
telah dipelajari sebelumnya. Jadi kita mengetahui dulu ya urutan-urutannya apa saja di materi ini. Nah, setelah mengetahui urutannya, sudah kita paham bagaimana prosesnya, baru ya kita mengajarkan konsep-konsep pada materi ini seperti itu. Ya. Nah, tahapan yang keempat yaitu penyesuaian integratif atau integrative recondition. Ya. Nah, pada tahapan ini penjelasan tentang kesamaan dan pembelajaran antara konsep-konsep yang telah dimiliki dengan konsep-konsep yang baru dipelajari. Ya. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa sering guru-guru itu merefresh ya materi minggu kemarin supaya apa tujuannya ya? Supaya di tahap penyesuaian integratif ini materi yang minggu kemarin diajarkan itu sejalan. Ya, jadi pengetahuan anak-anak itu menjadi bertambah. Ya, tidak stuck hanya di pengetahuan yang sudah dimiliki, tapi akan ada penambahan pengetahuan baru di tahap ini. Ya. Nah, kemudian di tahap terakhir yaitu konsolidasi. Ya. Nah, di tahap ini ya ada pemantapan materi di situ. Ya. Pemantapan materinya itu dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan contoh-contoh yang real dan logis di sana. Nah, jadi itulah ada 5 tahap belajar bermakna ini. Supaya apa tujuannya? Supaya materi yang sudah diajarkan itu menjadi melekat pada struktur kognitif siswa-siswi kita nantinya. Sehingga pengetahuan yang dipelajari bertahan lama dalam proses pemikiran anak-anak siswa-siswi kita nantinya. Sekarang kita masuk ke tokoh yang ketiga atau yang terakhir yaitu Jerome Bruner. Kita akan melihat arti belajar menurut Jerome Bruner ini. Ya. Nah, menurut Bruner, perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini ya bisa kita katakan bahwa adanya interaksi manusia terhadap lingkungan. Nah, jadi interaksinya seperti apa? Ya, interaksinya adalah kebiasaan sehari-hari kita ya yang dapat merubah diri kita. Ya, kita mampu berinteraksi terhadap lingkungan sehingga lingkungan itu mempengaruhi pengembangan kognitif yang ada pada diri manusia. Nah, kita lihat asumsi dasar dari teori ini. Ya, menurut Bruner ini asumsi dasarnya adalah setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Ya, yang kemudian mengalami tahap belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman dari apa yang ditemukan. Nah, perubahan persepsi ini terjadi ketika adanya interaksi terhadap lingkungan. Ya. Nah, ketika terjadinya interaksi ini, kita akan memunculkan kembali ya pengetahuan atau informasi yang lama yang sudah kita dapatkan. Apakah informasi lama itu sesuai dengan hal baru atau informasi baru yang kita dapatkan? Ya, sehingga terjadinya interaksi itu mampu mengembangkan kemampuan kita menjadi lebih baik. Ya, memang pada dasarnya lingkungan dapat merubah persepsi manusia. Ya, kenapa begitu? Kita sering mendengar bahwa lingkungan itu mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau lingkungannya baik, maka orangnya kemungkinan akan baik juga. Nah, kemudian kalau lingkungannya tidak baik, kemungkinan orang yang di dalamnya itu menjadi tidak baik juga. Ya, jadi proses belajar ini, ya menurut Bruner ini bisa dikatakan bahwa proses belajarnya itu bisa melalui pengalaman atau interaksi yang kita lakukan terhadap lingkungan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian Bruner ini
melakukan 3 tahapan ya. Menurutnya ada 3 tahapan saat proses belajar itu. Apa saja? Yang pertama itu adalah enaktif, kemudian yang kedua itu ikonik, kemudian yang ketiga itu simbolik. Ya. Apa itu enaktif? Ya, enaktif di sini adalah seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Ya. Nah, sehingga terjadi yang namanya observasi di sana. Yang artinya dalam memahami dunia di sekitarnya ini, anak-anak menggunakan pengetahuan motorik mereka. Apa saja itu? Misalnya dia meraba melalui indera peraba dia memegang, kemudian dia menggigit, dia menyentuh ya, ataupun dia melihat, apapun sebagainya itu bisa menggunakan indera seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ikonik ya, tahap ikonik. Apa itu tahap ikonik? Di sini seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal ya. Nah, bisa menggunakan media belajar apapun ya, terutama gambar di situ. Ya, maksudnya apa ya? Maksudnya dalam memahami dunia di sekitarnya ini, anak-anak belajar melalui bentuk perumpamaan di situ. Ya, dan perbandingan. Misalnya dia melihat ini bisa dibandingkan dengan ini seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah simbolik. Apa itu tahap simbolik ya? Tahap simbolik di sini adalah seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak ya, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Ya. Nah, dalam memahami proses belajar di sini ya, di sini anak-anak memahami dunianya itu ya melalui simbol-simbol bahasa, logika, atau apapun sebagainya. Contohnya apa? Ya, untuk memahami lingkungan sekitarnya, misalnya kita punya bahasa daerah, itu simbol dari suatu daerah. Nah, dia bisa menggunakan bahasa daerah itu untuk belajar seperti itu. Nah, makanya ada tahapan simbolik ini. Pokoknya ya, apapun yang mampu mereka gunakan atau yang menjadi ciri khas dari informasi itu bisa dia gunakan pada tahap simbolik ini. Seperti itu. Kita sudah mengetahui definisi dari teori belajar kognitivistik. Dan juga kita juga sudah mengetahui teori belajar kognitivistik menurut tokoh-tokoh yang mendalami teori ini. Nah, ternyata teori kognitivistik ini memiliki ciri-cirinya sendiri. Apa saja ciri-ciri dari teori kognitivistik ini? Yang pertama, ya, teori ini mementingkan apa yang ada pada diri siswa. Jadi, teori ini menganggap bahwa siswa itu sudah ada pengetahuan awal atau dianggap sudah memiliki kemampuan dasar pada diri siswa itu. Ya. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu mementingkan keseluruhan atau holistik. Ya. Jadi proses belajarnya itu menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ciri yang ketiga yaitu mementingkan kognitif ya. Secara umum ya, proses belajar itu menggunakan buah-buah pemikiran atau kemampuan mengetahui atau pengetahuan kita. Nah, jadi di dalam teori ini pengetahuan lebih diutamakan. Kemudian ciri yang keempat yaitu mementingkan waktu pada kondisi sekarang. Nah, jadi proses belajarnya itu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Nah, materi apa yang diberikan sekarang itu harus disesuaikan. Ya, jadi kemampuan dasar yang sudah dimiliki oleh siswa itu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kemudian ciri yang kelima, mementingkan pada struktur kognitifnya. Ya, jadi struktur kognitifnya apa yang sudah dimiliki siswa, nah itulah yang akan dipelajari.
seperti itu. Ya, jadi harus sesuai dengan informasi lama dengan informasi itu harus sejalan, seperti itu maksudnya. Ya, kemudian yang keenam atau yang terakhir, lebih mengutamakan wawasan atau insight dalam proses pemecahan masalah dan pemahaman terhadap hubungan-hubungan dalam suatu permasalahan di situ. Ya. Nah, jadi dianggap bahwa siswa mampu memecahkan permasalahan dengan apa? Dengan buah pikiran mereka atau pengetahuan mereka di sana. Jadi dianggap bahwa siswa itu akan mampu memecahkan masalah dengan pemikiran-pemikiran yang keluar dari dalam diri mereka. Ya. Baiklah. Baiklah, saya rasa untuk materi teori belajar kognitivistik ini ya secara dasar sudah saya sampaikan ya. Jadi kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Saya ucapkan terima kasih dan tolong subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena apa? Karena akan banyak materi-materi belajar yang akan saya sampaikan melalui channel ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.